Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kisah penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah wafatnya Sayyidina Husain. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kisah tangis penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah terbunuhnya Sayyidina Husain. Dahulu Khalifah Yazid memiliki catatan sejarah hitam atas terpenggalnya kepala Sayyidina Husain. Tragedi Karbala tidak bisa terlupakan dalam hidupnya karena salah satu penyebab wafatnya cucu Nabi Muhammad itu adalah Yazid sendiri. Sayyidina Husain terbunuh dengan terpenggal kepalanya. Setelah itu kepala Sayyidina Husain dipakai Yazid untuk mainan selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Perbuatan ini sangat keterlaluan, apalagi korbannya adalah kepala mulia cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun aneh, saat kepala mulia Sayyidina Husain digunakan untuk mainan, kepala itu tidak terluka sama sekali. Bahkan semakin bertambahnya hari, wajah mulia Sayyidina Husain lama-kelamaan malah semakin indah dan tampan. Peristiwa ini tentu menandakan bahwa Sayyidina Husain adalah cucu Nabi yang derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok pemukanya pemuda penduduk surga. Setelah kejadian menyedihkan itu, kepala Sayyidina Husain dimakamkan di salah satu masjid yang menjadi kebanggaan Bani Umayyah. Waktu semakin bergulir berganti. Tak terasa peristiwa kelam Karbala sudah lama terjadi. Kemudian timbullah rasa penyesalan dalam diri Yazid bin Muawiyah. Ia menyesal atas perlakuan buruknya kepada cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ia terus-menerus menangisi masa lalunya yang penuh dengan dosa dan kezaliman. Bahkan rasa sesal ini masih berlangsung sampai akhir penyerahan kursi kekuasaan kepada putranya, yaitu Muawiyah bin Yazid. Seperti kita ketahui bahwa kekuasaan Bani Umayyah diturunkan dalam lingkup keluarga mereka sendiri. Namun putra Yazid yang bernama Muawiyah bin Yazid tidak mau diserahi jabatan khalifah. Muawiyah bin Yazid masih saja teringat-ingat tragedi yang dilakukan ayahnya. Itulah alasan Muawiyah bin Yazid enggan terjun ke dunia politik. Ia kemudian lebih menyukai kehidupan sederhana dalam kezuhudan serta sebagai cara untuk menebus dosa dan kesalahan ayahnya Yazid. Muawiyah bin Yazid lalu dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Ia pernah berkata, mencintai dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Akhirnya karena Muawiyah enggan terjun ke dunia politik, maka jabatan kekhalifahan selanjutnya diberikan kepada Marwan bin Hakam. Meskipun Yazid bin Muawiyah pernah menapak noda hitam dalam sejarah Islam dan kepada zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita tidak boleh mencelanya. Kita cukup mendoakan orang yang bersalah itu supaya dosa dan kesalahannya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dunia ini manusia tentu memiliki salah dan dosa, kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah wafatnya Sayyidina Husain, garis keturunannya kemudian diturunkan kepada 6 ataupun 7 anaknya. Satu di antara mereka adalah seorang anak laki-laki yang bernama Zainal Abidin. Sedangkan untuk keturunan anak-anak perempuan, Sayyidina Husain banyak tersebar di wilayah Damaskus. Banyaknya keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Husain ini, maka kemudian menjadikan wilayah Damaskus menjadi salah satu tempat yang berkah. Inilah kisah Imam Syafi'i dituduh Syiah karena puisinya tentang Imam Husain. Dahulu kala, Imam Syafi'i adalah salah satu ahli fikih termasyhur dalam mazhab Sunni. Beliau pernah merasa hatinya bergejolak saat menggali kisah-kisah Sayyidina Husain yang syahid terbunuh di Karbala. Beliau merasa berduka sedalam-dalamnya atas wafat cucu kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu deras sekali.
Rasa sedih itu mendapati hikayah kelam Karbala. Untuk mengungkapkan kesedihan itu, Imam Syafi'i lantas menuangkan dalam tulisan puisi. Dalam kitab Diwan Al-Imam As-Syafi'i, ada sebuah puisi Imam Syafi'i yang bisa bikin pembacanya meneteskan air mata. Berikut puisinya. Hatiku mengeluh, karena hati manusia sedang merana. Kantuk tak lagi datang. Susah tidur membuatku pusing. Wahai siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada Al-Husain yang dibantai? Meski tak berdosa, bajunya seakan-akan dicelup basah dan memerah kini. Meski pedang pun meratap dan tombak menjerit, dan kuda yang kemarin meringkih kini meratap. Bumi bergetar karena keluarga Nabi Muhammad. Demi mereka, gunung-gunung yang kukuh niscaya akan meleleh. Benda-benda langit rontok, bintang-bintang gemetar. Wahai cadar dirobek, demikian juga hatiku. Manusia berselawat untuknya, yang diutus dari kalangan Bani Hashim. Dia juga memerangi anak-anaknya. Duhai alangkah anehnya jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosa itu. Imam Syafi'i memang sangat rajin mempelajari sastra Arab klasik. Beliau juga pandai dalam menuliskan syair-syair indah dan mengunggah hati. Dalam puisinya, Imam Syafi'i menuliskan gambaran pedihnya ketika Sayyidina Husain dipenggal dan dibantai habis-habisan sampai membuah tanah sekelilingnya merah terkena cucuran darah. Dengan tulisan puisi ini, Imam Syafi'i berharap agar kisah sejarah Sayyidina Husain bisa dijadikan suluh oleh umat Islam dalam menelusuri kebenaran dan membungkam tindak kezaliman. Semangat Sayyidina Husain juga membawa pengaruh Syafi'i dalam menuliskan fatwa yang dirasa provokatif oleh penguasa. Fatwa itu adalah kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam 5 perkara. Jiwa yang merasa cukup, tidak menyakiti orang, mencari rezeki yang halal, selalu bertakwa dan selalu percaya dan bergantung kepada Allah. Dalam semua hal, fatwa ini tentu berlawanan dalam fakta kehidupan penguasa Harun ar-Rasyid, yaitu sang khalifah dinasti Abbasiyah. Sebab karya-karyanya, Imam Syafi'i lantas tidak suka berkecimpung dalam dunia politik kekuasaan. Bahkan pernah Imam Syafi'i diburu oleh penguasa Harun ar-Rasyid karena Imam Syafi'i dituduh berupaya melawan pemberontak dan membela kelompok Syiah. Kala itu memang ajaran Syiah dianggap sebagai ajaran yang membahayakan kerajaan. Padahal sebenarnya Imam Syafi'i hanya meluapkan rasa dukanya dan rasa cintanya kepada Sayyidina Husain yang bernasib malang. Di sisi lain, Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab karya-karya Imam Syafi'i yang dianggap berbahaya kemudian mengakibatkan Imam Syafi'i dan beberapa muridnya dijobloskan ke dalam penjara oleh penguasa. Imam Syafi'i tetap kukuh dengan sikapnya dalam membela kebenaran dan memerangi kezaliman. Beliau enggan merevisi fatwa maupun karya puisinya, meskipun harus dipenjara. Selain itu, penderitaan di penjara tidaklah sebanding dengan perjuangan besar Sayyidina Husain telah melawan kezaliman penguasa. Begitulah sekilas kesedihan dan kecintaan Imam Syafi'i saat menulis hikayat wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tragis dan menyayat hati. Demikianlah penjelasan mengenai kisah penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah wafatnya Sayyidina Husain. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.